Nah, mari kita lihat di dalam Yeskiel pasal 22 ayat yang ke-30. Saya akan ajak saudara untuk melihat problem, dan nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan mengajarkan solusinya gimana. Di dalam ayat 30 dikatakan, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok, atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Nah, di dalam terjemahan yang lain dikatakan, di antara orang Israel itu aku mencari orang yang dapat mendirikan tembok, atau berdiri di tengah tempat-tempat yang tembok-temboknya runtuh, untuk mempertahankan negeri itu apabila aku hendak menghancurkannya dalam luapan amarahku, namun tak seorang pun kutemukan. Kemudian ada lagi terjemahan yang lebih mendekati. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang untuk mendirikan sebuah tembok dan berdiri di dalam celah. Nah, ini kata standing in the gap ini, berdiri di dalam celah di hadapanku demi negeri itu, sehingga aku tidak akan menghancurkannya, tetapi aku tidak menemukannya. Saudara, hari ini saya ajak saudara keluar dari kotak yang paling kecil, yaitu diri saudara sendiri. Tetapi nanti saudara harus kembali dimulai dari diri saudara, karena Tuhan mengajak kita untuk berpikir lebih luas, yaitu negeri saudara. Tetapi selalu dimulai dari pribadi. Dimulai dari seorang. Tuhan mencari seorang untuk mendirikan, untuk berdiri di celah. Seorang menjadi pengantara, berdiri di antara. Jadi dimulai dari seorang. Dari seorang kan memulihkan keluarga, keluarga memulihkan gereja, gereja memulihkan kota, kota memulihkan bangsa, bangsa memulihkan bangsa-bangsa. Itulah transformasi. Kalau dari seorang itu tidak ditemukan, saudara, siapa yang mempertahankan keluarga saudara? Tidak ada. Ya akan remuk, saudara. Akan dihancurkan. Bahkan akan putus keturunan, saudara. Ada masalah, saudara. Ini kalau negeri ini bicara tentang tanah, ya. Karena dari negeri ke bangsa-bangsa, dia mencari seorang untuk tanah. Dalam bahasa Inggris dikatakan apa? On the man and the land. Dan manusia dan tanah itu sudah dari sononya, ya. Tanah ini terkutuk karena manusia. Jadi kalau saudara jadi lelah itu karena dosa, saudara. Kalau hidup sampai banting tulang dibanting-banting itu karena dosa. Karena jerih lelah. Karena berdosa itu memulai, saudara. Jadi saudara, kita lihat ada beberapa poin, ya. Dari ayat 23. Nanti saudara dari ayat 1 sampai 22 dibaca sendiri problemnya. Tapi di sini dikatakan diawali, ya Bang. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Jadi awalnya itu selalu firman Tuhan. Kalau dalam hidup saudara itu tidak pernah dapat firman, saudara, saudara tidak akan ada awal, tidak akan ada akhir hidup saudara. Semua akan berakhir saja. Kalau firman yang mengawali, nanti saudara akan melihat firman itu bekerja dan menyelesaikan. Kita lihat, ya, apa yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Yeskiel. Hai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan
tidak mendapat air pada masa kegeraman. Jadi ini tanah dan manusia ini satu paket, saudara, dua sisi mata uang. Jadi dia katakan, engkau manusia ini seperti tanah yang tidak mendapat air. Saudara bisa melihat orang bersukacita dan tidak bersukacita dari raut mukanya, saudara. Dari raut wajah. Melihat orang diberkati atau tidak diberkati, itu ya, apa yang dikerjakan berhasil atau tidak, itu dari manusia. Melihat tanah dari manusia. Dan melihat manusia itu dari tanah. Ya, ini dua sisi mata uang. Dikatakan engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan. Makanya tandus, kering, ya, keras hatinya. Tidak terima hujan. Gampang tanahnya retak-retak. Sudah tahu kan? Tanah retak-retak itu sudah nelo bahasa Jawa. Nelo ya, air tambahnya nelongso. Nah, ini sudah di tanah yang nelo. Jadi gampang tersinggung ya, gampang ya, merana lah sudah tanahnya. Jadi the man and the land. Gitu. Jadi engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan. Makanya ada orang-orang yang nelongso, kurang kasih sayang, sehingga nuntut keadilan, nuntut orang lain memperhatikan. Tetapi berbeda loh, saudara. Kalau orang itu menerima kasih sayang full ya, dia akan menunjukkan kasih sayang kepada orang lain. Tapi kalau orang yang nelongso, saudara, kayak tanah itu nelo, ya bagaimana dituntut? Tidak bisa, dia akan menuntut terus. Bagaimana bisa memberi wong dia sendiri tidak bisa menerima, kan? Tidak mendapatkan air. Nah, kita akan melihat problem sebuah bangsa, sebuah negara. Itu yang pertama, pemimpinnya. Karena di ayat 25 yang dikatakan yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya, manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Ya, ini kenapa pemimpin, saudara? Keputusan pemimpin. Makanya dari kaleidoskop tadi dikatakan Presiden Jokowi memutuskan dari opsi. Saya juga sama sebagai pemimpin memutuskan dari opsi. Banyak gereja yang meliburkan ibadah. Saya tidak. Opsinya adalah hikmat. Dengan cara apa? PSBB. Kemudian melalui menggunakan media online. Untuk melihat dunia yang lebih luas itu teknologi. Kalau saudara hanya menggunakan teknologi untuk pamer, ya, pamer wajah, selfie, ngapain? Saya kadang-kadang ini orang-orang yang kurang kasih sayang. Saya kasih tahu. Butuh apa? Butuh pengakuan orang lain. Kalau saudara berprestasi, dunia akan mengaku saudara. Tunjukkan prestasi saudara, nanti dunia mengakui saudara. Nah, saudara perhatikan ini pemimpin. Makanya perlu kita berdoa buat pemimpin. Yang kedua, imam-imam. Di ayat 26 dikatakan imam-imamnya memperkosa hukum Taurat dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku menajiskan di tengah. Aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Imam, saudara dan saya ini adalah imam. Di keluarga itu, kepala keluarga itu imam. Kalau imamnya ini tidak bisa membedakan ini yang kudus, ini tidak kudus ya. Ini halal, ini tidak halal. Saudara makan uang persepuluhan, saudara. Itu namanya imam yang tidak ngerti membedakan, saudara. Saya kasih tahu. Ini masalah imam-imam ini.
Ini dikatakan memperkosa hukum Taurat. Bahkan dikatakan menajiskan apa? Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Tidak peduli. Yang penting cari isi perut. Ini saudara, ini problem imam-imam. Saudara, ada hari-hari yang disabatkan. Natal itu sebagai hari perhentian kita. Tutup tahun itu hari perhentian kita. Awal tahun perhentian kita untuk kita apa? Menemukan tuntunan Tuhan. Ada banyak hari-hari yang disabatkan. Minggu ini dikatakan hari Sabat buat Tuhan. Konteks perjanjian baru, perjanjian lama itu hari Sabtu, saudara. Nah, kita kan hidup dalam perjanjian baru. Ini yang namanya orang-orang yang memperkosa hukum Taurat dan menajiskan hal-hal yang kudus. Itu Tuhan berkata, demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Kalau Tuhan itu dinajiskan, saudara, apa yang akan didapat? Ini imam perlu didoakan. Imamnya banyak yang amem. Harusnya dia jadi kepala, akhirnya jadi ekor. Ya, suami ngikut istri. Itu jadi harusnya kepala jadi ekor. Apalagi ternak teri, antara anak antri itu istri. Alasannya, aku ini ternak teri, Pak. Ya. Memang banyak orang ikuti falsafah Jawa. Apa? Bebek ngawulo meri. Lah memangnya lo bebek, ya kan? Kebun nyusu gudel. Loh, ini falsafah Jawa. Saya bisa nggak ngikuti falsafah Jawa, saudara? Mosok kebun kok nyusu gudel, kan? Bapak ngikuti anaknya. Ya anak yang nurut bapaknya. Lah mari perhatikan saudara, imam-imam ini saudara. Kalau saudara imam di dalam keluarga saudara, jangan amem. Jangan menajiskan hari Sabat. Jangan dikatakan tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Saudara itu ya harus ngerti loh saudara. Ini tahir, ini najis. Ini kudus, ini tidak, ini haram, ini halal. Ini harus jelas, saudara. Kalau saudara rabun rohani, saudara akan melahirkan generasi yang rabun rohani. Yang ketiga yang perlu perhatikan adalah pemuka-pemuka. Dikatakan pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya. Dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Masalah, saudara. Dikatakan dia ini seperti serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Mestinya kan dibagi-bagikan. Dikasih kesempatan ini. Makanya saudara, siapapun saudara ya, kalau saudara dikasih kesempatan pelayanan tidak bisa menghargai. Saudara di tempat-tempat di sekuler saudara juga tidak akan pernah bisa dipercaya. Karena kalau dengan Tuhan saja nggak serius, apalagi saudara dengan manusia, saudara kan tergelincir. Karena di dunia sekuler itu musuhnya kan sudah sampaikan. Itu adalah ular-ular, saudara. Saudara kan dekat pakut ular yang berbisa dan saudara akan jatuh berkulit. Yang keempat, nabi-nabi, ya. 28. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu. Banyak orang ketipu, ikut sana, ikut sini, ya. Dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Berapa banyak ya tahun-tahun ini orang mulai, akhir zaman. Saya bilang ini diuji saja bohong atau tidak ini. Makanya kenapa saudara saya itu masuk ke gerakan doa. Saya ingin berdiri di celah.
Nah ini saudara, banyak yang terjadi, tertipu dengan apa media, ya. Orang pakai mainan anak-anak, saudara. Ini apa memberi tenungan bohong bagi mereka. Ini masalah. Saudara prioritaskan loh, saudara, hal-hal yang prinsip di hidup ini. Tak kasih tahu ya saudara, ada hal yang relatif, ada hal yang prinsip. Kalau saudara tidak bisa membedakan mana relatif, mana prinsip, saudara ketipu. Contoh aja relatif, rasa. Masakan ya, contohnya masakan ya, masakan orang Jawa Timur dengan masakan orang Jawa Tengah. Kalau orang Jawa Tengah ngicipi masakannya orang Jawa Timur, dikatakan enak enggak? Kurang apa? Kurang manis. Orang Jawa Timur ngicipi masakan Jawa Tengah, ditanya gimana enak? Ya kurang. Kenapa? Kurang gurih. Itu relatif. Tetapi hal yang prinsip itu seperti garam. Kalau saudara ini ingin tahu ya, garam itu di Eropa, di Amerika, di Antartika, di apalagi Amerika Utara, di Asia, itu asli di asin. Itu prinsip. Tapi masalah rasa itu relatif. Enak, gak kepenak, itu relatif. Tapi garam itu prinsip. Jadi harus bisa membedakan hal yang relatif dan yang prinsip. Jangan tempatkan yang relatif itu lebih utama dari yang prinsip. Banyak orang relatif, nggak enak nanti saya kalau gini nggak enak sama orang. Itu relatif, bukan prinsip. Urusan kita ini hidup benar, setia, selesai. Masalah orang enak nggak enak, masalah orang menilai kita apa, itu relatif. Kalau ada orang yang nggak suka, masih ada yang orang yang suka. Saya gitu aja. Oh itu nggak prinsip buat saya. Banyak orang hidupnya dikontrol oleh orang lain. Hari ini gue ke gereja, nggak enak pak, tetangga gue ada yang mantu gitu. Loh, ini relatif, saudara. Kalau saudara nyumbangnya besar, pasti enak buat mereka sekalipun nggak datang. Loh sudah, tetangganya nyumbang nggak datang lah, ya sudah pasti nggak enak, saudara. Karena dunia ini kan ukuran dunia, ukuran kita ngikuti ukuran dunia harusnya. Kalau untuk menetraliskan relatif mereka, sekalipun saudara nggak datang ya, saudara nyumbangnya lebih besar dari orang-orang lain. Oh mereka pasti enak sama saudara. Caranya begitu, saudara. Daripada kehilangan yang prinsip, Ibadah itu sesuatu yang prinsip. Karena ibadah itu kalau benar bukan hanya mengubah hati saudara, mengubah hidup saudara. Kemudian saudara, setelah nabi, ya, maka jangan percaya kan nabi-nabi ini perlu diuji. Yang ketiga adalah penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing, bertentangan dengan hukum. Problem yang ditimbulkan oleh pemimpin-pemimpin, oleh imam-imam, pemuka-pemuka agama, pemuka masyarakat, dan nabi-nabi serta penduduk negeri ini yang membuat Tuhan mencari seorang yang mau berdiri. Saudara mau berdiri di mana? Lah kalau saudara kakinya goyah, bagaimana bisa berdiri? Aku mau berdiri bagi imamku, Pak. Doakan suamimu sebagai imam. Kepala rumah tangga perlu didoakan. Nah, saudara, ini menarik, saudara. Karena apa? Dari ini realitas yang sedang kita hadapi. Dan tahun ini, saudara, ini 5 problemnya akan terus. Makanya tadi ada penduduk ya, mengalami sengsara, miskin. Ini apakah kita mau berdiri menjadi apa? Seorang yang berdiri di celah, atau kita hanya berkata
Wah, itu bukan urusan saya. Urusanku belum selesai. Sampai masuk pedih kalau saudara itu, ya, masuk terbelah, saya kasih tahu. Kalau saudara itu memang tidak punya hati untuk peduli sama orang, sampai dimasukkan ke peti pun, saudara tidak akan peduli sama orang. Kalau tidak mau melatih mulai hari ini. Contohnya kita lihat ya, Musa. Dalam Bilangan 16 ini, dia menjadi apa? Standing in the gap. Karena pemberontakan orang-orang Israel terhadap Tuhan. Sehingga Musa ini berdiri di antara. Karena ayat 11 dikatakan begini. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Ya. Ayat 13, belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami? Dia berkata apa? Keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Jadi ini apa? Kondisi orang Israel waktu itu, sehingga Musa itu marah. Perhatikan ini kan. Lalu sangat marahlah Musa. Ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Dan saudara lihat bagaimana akhirnya Musa berdiri. Bahkan Tuhan nawari, tak bunuh semua orang Israel. Sekarang ganti, kamu yang nanti aku akan membuat dari keturunanmu. Musa gak mau. Nanti apa kata dunia Tuhan? Engkau mampu mengeluarkan orang Israel dari Mesir, tapi tidak bisa membawa masuk ke tanah perjanjian. Biar orang yang bersalah saja yang engkau hukum. Itu artinya berdiri di antara orang Israel yang memberontak dengan Tuhan. Nah ini saudara. Makanya saudara ingat, ini pemberontakan Detan dan sebagainya teman-temannya. Dan Musa berkata, oke, siapa yang benar di antara kita? Besok jam 9 kita keluar dari kemah. Kalau memang aku yang gak benar, aku yang mati. Tapi ternyata saudara, mereka kumpul dan tanah terbelah. Bani Korah masuk, saudara. Datan Abiram masuk. Dan ditutup lagi tanah itu. Dan ini sebenarnya menjadi apa? Menjadi contoh bagaimana Musa berdiri. Jadi dia membela bangsanya. Kalau yang salah tidak dibela, ya sudah, itu konsekuensi dengan hukum. Artinya begitu, supaya penghakiman itu tidak untuk semuanya. Makanya saudara, kalau bisa mengerti prinsip ini, ketika ada daerah bencana, kita tahu apa yang harus dikerjakan. Kemudian Pinehas, saudara, di dalam Bilangan 25 ayat 11. Di sini dikatakan begini. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Pinehas? Kita lihat ya, dari ayat yang ke-6. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah
ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Apa yang dilakukan Finehas? Dia menghukum orang yang bersalah, lempar tombak. Kenapa? Apa sih kesalahan ini, saudara? Ya, nanti saudara lihat bahwa ketika dikatakan ayat 3 itu problemnya, dari ayat pertama mereka berpasangan dengan Baal Peor sehingga Tuhan marah. Ada Tuhan perintah kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut daripada Israel. Kenapa? Banyak orang tidak mengambil sikap dengan adanya dosa itu, pemberontakan itu. Tapi Finehas di dalam Mazmur itu, bahasa Mazmur begini, apa yang ditulis ya? Mazmur 106. Kita lihat ya, ayat yang ke 26 sampai 30. Lalu ia mengangkat tangannya terhadap mereka untuk meruntuhkan mereka di padang gurun dan untuk mencerai-beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka ke berbagai negeri. Mereka berpaut pada Baal Peor. Perhatikan ini. Ini hati mereka itu berpaut kepada penyembahan berhala Baal Peor. Dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Ini pemberontakan mereka. Ini adalah penyembahan berhala, saudara. Dan perhatikan, mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara mereka. Jadi ketika orang Israel itu mengalami tulah, hanya masalahnya apa? Penyembahan berhala, saudara. Ada orang bernama Finehas di ayat 30 berkata begini, tetapi Finehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah. Dia standing in the gap. Dia melemparkan tombak kepada orang yang berdosa itu. Artinya dia membuat sikap yang jelas sehingga tulah itu berhenti. Dan ayat 31 dikatakan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Jadi Finehas ini dia mengambil sebuah tindakan di saat orang lain tidak berani buat sikap. Berapa banyak orang itu yang kompromis. Makanya di saat pandemi saya tidak mau kompromi. Ibadah. Karena ketika di Mesir itu orang itu diperbudakan, itu yang dia tidak perbolehkan hanya ibadah. Saya tidak mau saudara itu hidup dalam perbudakan dunia. Ibadah, hanya caranya saja yang harus diatur, bukan ibadahnya yang ditiadakan. Kemudian yang terakhir saudara Daud, 1 Samuel 16 dan 1 Samuel 17. Di sini Daud ini saudara hidup di zamannya di mana orang-orang Israel itu ketakutan. Kenapa? Ada seorang Goliat dan tidak ada seorang pun yang berani. Di dalam pasal yang ke-17 itu, setelah Daud diurapi menjadi raja di pasal 16, di situ Goliat menantang tentara Israel. Dan di situ dikatakan begini, ayat 4 ya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah itu 5.000 sikal tembaga. Dan perhatikan saudara, ketika keluar
dia menantang barisan Israel. Ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Berapa banyak orang di tahun 2020 itu cemas dan sangat ketakutan karena dengar berita hanya suara. Mari saudara, kita harus menemukan alasan yang tepat ketika kita berada di suatu tempat. Saya ingin sampaikan saudara, saya membuat sebuah kesimpulan bahwa tempat yang paling aman itu di hadirat Tuhan, bukan di rumah saudara. Karena ada banyak orang mati di rumahnya karena pandemi ini. Bukan di jalanan, bukan kalau saudara melarikan diri. Karena banyak orang mati juga ketika dalam perjalanan, ketika orang itu melarikan diri. Tapi di hadirat Tuhan. Ini raja bisa cemas. Pemimpin ketika cemas, pengikutnya cemas semua. Makanya orang yang mudah cemas itu nggak layak jadi pemimpin. Kenapa? Loh, kalau imamnya cemas, anak buahnya cemas. Coba bapaknya itu penakut, anaknya pasti penakut. Bapaknya ngeyelan, anaknya ngeyelan ikut. Ya kan? Saya lihat sini saudara. Jadi kita lihat saudara bagaimana Daud itu berdiri di antara kecemasan orang Israel. Ya. Dia membela orang Israel dan berhadapan dengan Goliat. Mari kita lihat saudara ayat pasal 17. Perkelahian Daud dengan Goliat. Ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Jadi ini Daud dan Goliat. Ya. Dan orang Filistin itu berkata ayat 43, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Ini saudara dalam penelitian. Ini Goliat itu buta, jarak jauh. Ini mungkin jadi kalau maunya Daud itu mendekat, tapi Daud itu kan dia ngambil jarak yang tepat, kemudian menggunakan umbannya saudara. Dan orang itu kalau besar itu keseimbangan itu belum tentu kuat saudara. Makanya kalau saudara itu kadang-kadang orang kan takut sama orang besar. Loh, orang besar diajak muter gini, mau belok kiri aja muter begini aja susah orang besar tuh. Kalau nggak percaya tanya sebelah saudara. Nah, ini saudara. Ini Goliat ini saudara. Makanya Daud itu muter-muter sebab Goliatnya bingung saudara. Dan saudara lihat ya ayat yang ke-45. Daud itu kalau secara fisik kecil ya, lebih kecil daripada Goliat. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia dengan percaya saudara kan, ini bicara pengenalan. Dia tidak cemas seperti orang Israel kebanyakan. Dia tidak ketakutan seperti Saul dan orang lain. Tetapi dia dengan penuh
iman dia berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara, ini tindakan iman, perkatakan. Saudara harus membuktikan bahwa saudara ini punya Tuhan. Nah, kalau saudara cemas dan ketakutan seperti orang lain, dari mana orang itu melihat Tuhan di dalam diri saudara? Khawatir melulu. Nah ini, Daud berkata, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Tunjukkan Yesus, supaya orang bisa melihat dari mana? Dari sikap hati saudara. Saudara sama-sama penakut, pengecut, sama saja dengan mereka. Tuhanmu ya podo, Tuhan kita sama. Ya itulah saudara. Dan supaya jemaah, segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dan perhatikan saudara ayat 49. Ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin. Dia song-song, saudara. Karena satu-satunya cara untuk menaklukkan mental musuh itu dengan apa? Menyongsong, menghadapi. Kalau saudara lari dari masalah, saudara akan kalah. Kalau saudara sembunyi dari situasi, saudara akan kalah. Tapi menyongsong. Ayat ini berkata, ya, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh. Jadi menghadapi musuh, bukan lari dari musuh. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, dan maka diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Jadi ada sambungan antara dahi itu di sini pas. Ini ternyata orang gemuk ini ada penyakit yang tidak kelihatan, psikoliat ini. Jadi begitu kesentuh langsung masuk batu itu des. Makanya jangan pikir orang gemuk itu sehat, sudah. Kayak Goliat dia pikir, wah keperkasaannya, suaranya aja nakut-nakuti kan. Gitu. Tapi ternyata kena batu kecil aja jatuh. Nah ini saudara, ini kita perlu yang namanya belajar. Bagaimana Musa, Pinehas, Daud itu menjadi orang yang berdiri di antara, berdiri di celah. Ada banyak pilihan memang. Paling mudah pilihannya lari. Paling mudah pilihannya ada cemas. Pilihan mudah ada ketakutan, saudara. Tapi Daud tidak demikian. Tetapi Musa tidak demikian. Tetapi Pinehas tidak demikian. Tantangan itu buat saya dan saudara. Makanya di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 itu kan, saudara dan saya itu adalah imamat yang raja. Mari kita berlaku sebagai imam. Orang yang menjadi pengantara. Perjuangkan. Dimulai dengan apa? Doa. Perjuangkan keluargamu dengan apa? Doa. Perjuangkan rumah tanggamu dengan apa? Doa. Kita berdiri di antara. Disalah mengerti? Iya. Daud saja disalah mengerti sama kakak-kakaknya. Wah, kamu ini itu urusan kambing saja. Ini sudah. Tapi Daud tetap tidak ambil pusing apa kata orang, sekalipun itu kakaknya sendiri. Ya, laju jalan terus. Saudara, seringkali orang-orang di sekitar kita itu menghalangi langkah kita.
Tapi kalau saudara melihat jalan Tuhan, saudara akan melewati mereka. Kalau saudara masih terpenjara dengan orang-orang di sekitar saudara, saudara tidak pernah akan maju dalam hidup saudara. Saudara masih kompromi dengan segala apa kata orang, saudara tidak akan maju. Dan tahun ini akan menentukan saudara. Saudara bisa dipulihkan atau tidak, karena tahun ini tahun pemulihan. Kalau saudara sudah tidak bisa dipulihkan lagi, kayak mobil kan, masuk bengkel, kira-kira gimana ini? Kan bengkelnya, kok bisa nggak ini kira-kira diperbaiki? Wah ini serongsokan susah, itu jual barang rongsok saja, karena sudah nggak bisa dipulihkan. Makanya saudara, pemulihan selalu dimulai dari pertobatan kita. Dan Tuhan memanggil saya dan saudara itu memulihkan orang lain, tetapi selalu dimulai dari diri kita. Saudara mengenal bagaimana Tuhan memproses Musa, berapa tahun dia di padang gurun. Bagaimana dia memproses Daud. Dia diabaikan oleh saudara-saudaranya, tidak diperhitungkan oleh orang tuanya. Tapi Tuhan memperhitungkannya. Kalau saudara hanya hidup kepingin apa diperhitungkan manusia, saudara tidak pernah saudara akan mendapatkan tempat yang layak di hadapan Tuhan. Makanya keputusan hari ini, keputusan itu penting sekali. Mari kita bangkit berdiri, saudara.